dari Ciawi ke Cabang Bungin, ke Cipete lewat Semanggi. Seni budaya Betawi kudu kita kembangin, kalau bukan kita siapa lagi? Si Pitung pahlawan Betawi, milik rakyat Betawi dan milik siapa aja sekarang, itu asli dari Roblong. Nah, rasa kebanggaan itu sebagai anak Betawi Roblong, saya coba memberikan kontribusinya walaupun beliau udah kagak ada. Saya diriin dengan nama Sanggar Si Pitung. Sanggar Si Pitung berdiri di Jakarta, daerah Betawi Roblong, tanggal 5 Mei 1995. Terus apa yang bisa saya ambil dari Si Pitung? Yang pertama adalah konsep ikhlas Si Pitung. Si Pitung berjuang ikhlas tanpa pamrih. Dia bela rakyat kecil, nggak ada itu yang namanya minta imbalan. Nah, dengan konsep ikhlasnya ini, saya coba terapin di Sanggar Si Pitung. Bagaimana caranya? Mau latihan silat, mau ngaji, mau latihan gambang kromong, mau latihan hadroh atau rebana, terus dia mau nari, semuanya di sini kegiatan gratis. Saya ikhlas, saya redo. Alhamdulillah sekarang berjalan. Kita punya kegiatan itu. Jadi konsep saya sederhana aja. Kalau orang dulu Betawi ngaji sama main pukulan atau dikenal dengan silat. Ngaji buat perbekalan kita dunia akhirat, silat buat jaga-jaga kita kalau ada apa-apa. Itu ngaji sama silat. Nah, terus kegiatannya sendiri sekarang yang udah berjalan, malam Kamis ngaji habis Isya, malam Sabtu latihan silat. Nah, Jumat habis Jumatnya latihan gambang kromong. Sabtu paginya nari. Minggunya kalau lagi nggak ada acara palang pintu, kita latihan lenong. Nah, Senin malamnya latihan hadroh sama rebana. Sampai malam Rabu lagi ketemu, kita latihan silat. Wah, pokoknya padat. Sengaja. Kenapa saya bikin padat kegiatan di sini? Supaya anak-anak kita, generasi kita itu nggak sibuk sama kegiatan yang kagak ada manfaatnya. Ketimbang dia nongkrong, main warnet yang jadi menyimpang, terus ngetrek, lebih baik dia ikut kegiatan. Supaya tidak ada beban, makanya saya gratisin. Ya, semenjak dengan adanya Sanggar Si Pitung ini, ya anak-anak muda yang tadinya nggak jauh dari, ya mohon maaf gitu, dari pergaulan kan, anak-anak zaman sekarang itu lebih cenderung ke budaya asing, jauh dari narkoba gitu kan. Semenjak dengan adanya latihan ini kan, anak-anak udah bergaul yang sifatnya positif aja. Alhamdulillah, kita bersyukur juga dengan adanya Sanggar Si Pitung ini. Ya, alhamdulillah, ini bukti. Saya selalu bilang sama adik-adik, sama teman-teman seperjuangan, kalau kita mau dihargai orang, mau dihormati orang, bukan dengan teori, bukan dengan praktek, tapi dengan karya. Dengan karya kita, sehingga kita bisa dilihat orang. Dengan prestasi kita, sehingga juga kita dihitung orang. Nah, terus kan pasti ada apa aja setelah kita belajar di sini, prestasi apa aja sih yang kita udah dapat. Kalau bicara prestasi, mohon maaf, bukan saya takabur. Itu piala sudah ada kali 3 lemari. Kagak muat tuh piala. Saking kagak terawat rapinya, kadang-kadang ada bacaan tulisannya atasnya palanya udah pada copot. Terakhir kali yang paling berkesan adalah tahun 2011 ketika saya dipanggil sama Bapak Gubernur DKI pada saat itu, Bang Fauzi Bowo. Penganugerahan kepada Sanggar Si Pitung. Ya, alhamdulillah. Sampai sekarang buktinya tahun 95 ini sampai sekarang sudah hampir 20 tahun ya kalau dihitung. Sekarang 2015 itu Sanggar Si Pitung tetap eksis dan sudah berbadan hukum Akte Notaris Tajudin. Artinya kita memang mau maju ke depan dan kita sudah berbentuk yayasan.
karena kegelisahan kita dengan pergaulan remaja dengan narkoba. Makanya kami Sanggar Sipitung membuat wadah dari anak-anak sampai remaja sampai dewasa untuk bergabung dengan kami, ya, dengan suatu wadah yaitu Sanggar Sipitung, Sanggar Seni Budaya Betawi. Jadi mudah-mudahan harapan saya pemerintah juga bisa mendukung, ya, mengabulkan apa yang kita inginkan. Ya, menurut saya perkembangan sekarang untuk seni budaya Betawi zaman sekarang ini sangat, boleh dikatakan sangat miris ya. Karena ketidakberdayaan dari pihak pemerintah, ketidakberdayaan dari penonton, dan juga dari pelakunya sendiri. Nah, ini 3 faktor karena tidak saling mendukung sehingga perkembangan budaya Betawi terseok-seok. Mestinya 3 unsur ini saling membantu, saling bekerja sama, sehingga akan terjalin, akan ada regenerasi, atau paling tidak bagaimana kita melestarikan budaya Betawi itu sendiri. Kalau saya melihat dari Sanggar Sipitung, saya pikir Bang Bakhtiar cukup istiqomah menjalankan perannya. Dia sebagai pimpinan, sebagai sutradara yang punya grup tentang Sanggar Sipitung, dan dia juga bagaimana juga dia menciptakan regenerasi baru dari anak-anak kecil dia sudah melatih, dan artinya pertunjukan-pertunjukan dia juga melakukan dari kampung ke kampung. Nah, ini yang saya suka dengan Sanggar Sipitung. Ya, sebenarnya ketimbang dari sanggar-sanggar yang udah ada, keunikan dari sanggar di sini ya, ada yang bilang kalau untuk bicara Betawinya mungkin supermarket kali ya. Jadi ketika dia mau bicara beli tisu ada, korek kuping ada. Kecenderungan teman-teman sanggar-sanggar yang ada itu, ya mudah-mudahan saya salah mengucap, mereka itu papan nama, jadi mereknya gede-gede. Misalnya material ini gitu, ketika dia mau tanyain ada pasir nggak, ada, tapi dia ngambil dulu di laut. Jadi lama prosesnya karena dia bukan ada di situ. Nah, kalau di Sanggar Sipitung ketika ditanya ada pasir nggak, ada, mau berapa gerobak, tinggal siap. Nah, itu bedanya tuh di situ, satu. Kedua, Sanggar Sipitung boleh dibilang pelopor yang menerobos istilah palang pintu, bukan hanya kawinan, tapi sudah sebagai acara peresmian, pengganti gunting pita, juga menyiapkan regenerasi lenong tradisional Betawi. Lenong tradisional Betawi dengan pakemnya musik gambang kromong dan harus ada silatnya, itu pakem. Sementara kita sudah diacak-acak dengan istilah lenong di TV, yang menurut saya adalah lenong dagangan. Di TV semakin nabrak-nabrak acara dan banyak yang suka, ratingnya tinggi, dipertahankan. Nah, ini yang juga ironis buat kita. Bisa jadi. Abang sebelum jadi maling jadi apa, Bang? Copet. Nah, untuk menjaga supaya budaya luar ini tidak masuk ke enaknya aja, lah artinya pemerintah juga harus menyiapkan regenerasi. Bagaimana pemerintah itu misalkan salah satunya memberikan workshop untuk generasi muda biar mereka bisa menyukai budaya Betawi. Terus kasih misalkan boleh di sinetron misalkan kasih budaya-budaya Betawi yang ditayangkan. Nah, ini kan tidak, hampir rata-rata sinetron dari pagi sampai malam itu tayangannya budaya luar. Nah, gimana perkembangan budaya Betawi tidak akan punah? Nah, ini artinya saya bilang tadi yang 3 unsur itu. Kalau Sanggar Sipitung saya bilang kalau memang dia masih intens, masih istiqomah, artinya masih tetap berjalan dengan koridornya, saya pikir dia akan tetap baik, akan tetap bagus. Kecuali suatu saat tiba-tiba dia agak menyeleweng. Ya, ini saya nggak tahu lagi budaya Betawi akan kemana lagi. Yang namanya orang hidup jangankan berorganisasi, hidup bawa badan sendiri aja itu pasti ada suka dan duka, ada kendala. Yang paling umum itu pasti orang bicara suka dan tidak suka. Nah, kendalanya ya biasa, seperti organisasi lain lah. Yang namanya untuk menghidupkan kegiatan ini kan perlu dana. Itu tadi, dananya dari mana sih, Bang? Masya Allah, ini matematika Allah, karena saya percaya kita kebetulan beragama Islam. Ustadz selalu ngomong, ingat, 1 kebaikan 10 kebaikan menunggu. Ya alhamdulillah, tiba-tiba misalnya saya kasih contoh, ondel-ondel saya dipinjem di hotel, seharinya 500.
kali seminggu 14 hari. Itu udah pemasukan. Itu baru ondel-ondel. Ruangan ber-AC. Walaupun dia pulang meriang, tapi pulang bawa duit. Nah, terus belum kita hiburan palang pintu. Palang pintu aja saya boleh dibilang dibandingkan mungkin sanggar-sanggar lain, saya juga nggak tahu. Dalam setahun itu saya 300 kali acara untuk prosesi adat perkawinan Betawi. Bahkan yang sangat berkesan, kita pernah dihadiahkan kambing ketika acara itu terlaksana dengan baik, secara profesional, baik waktu, kostum, dan lain-lainnya. Kita pernah dihadiahin kambing. Walaupun perjalanan awal-awalnya kita cuma dihadiahin pisang. Tahun-tahun 95 itu main palang pintu tidak dibayar dengan uang. Nih tong, ditebangin aja pisang, nih lu bawa pisang 1 tandan. Girang amat kita. Girang sambil ketawa. Kita ini orang Ragunan, apa-apaan kan seniman dikasih pisang sama orang Betawi. Meningkat kemudian dikasih berkat. Ya alhamdulillah kita ngerasain sekarang. Artinya jangan ngelihat sekarangnya nih Sanggar Sipitung. Jangan lihat sekarangnya, tapi perjalanannya lumayan. Artinya tetap saya punya konsep kapan saya harus membantu dengan produk yang saya punya, misalnya acara santunan anak yatim. Kapan juga kita ikhlas tanpa harus dibayar. Kapan juga kita komersil. Kapan juga kita siap dikerjain sama IO nakal. Iya, wah bang pakai ini bang, udah hari hanya IO-nya hilang, nggak tahu kemana kan gitu. Budaya Betawi itu sebenarnya bukannya luntur. Terjadi penurunan moral budaya. Ya. Penurunan moral budaya ini ada sebab akibatnya. Sebab akibatnya itu adalah kurang peduliannya masyarakat, terutama orang tua. Orang tua itu tidak lagi peduli bagaimana menyampaikan mengenai anak-anaknya itu dengan sistem cara budaya Betawi. Itu permasalahannya. Jadi tidak dicintainya oleh kagak nggak kenal. Jadi ada kalimat tidak kenal maka tak sayang maka tak cinta, itu kalimatnya. Budaya Betawi pun seperti itu. Jadi ada satu hal yang memang harus mulai dari rumah. Jadi budaya itu harus mulai dari rumah. Ada upayanya. Upaya kita ini adalah bahwa Lembaga Kebudayaan Betawi salah satu lembaga yang menangani bidang budaya Betawi ini. Sementara ini kita senantiasa mensosialisasikan kegiatan-kegiatan kebetawian, bagaimana cara melestarikan budaya Betawi, dan alhamdulillah sekarang sudah ada payung hukumnya sehingga kita untuk mensosialisasikan budaya Betawi kepada masyarakat akan lebih mudah. Kalau kita mau bicara tentang peta budaya, tentunya tidak terbatas pada kota administrasi. Nah, peta budaya menurut penelitian yang ada di sini adalah itu ditandai dengan cara berbahasa, cara bicara. Ditandai dengan itu, sehingga di sebelah timur itu batasan budaya Betawi itu di daerah Kerawang Barat atau daerah Batu Jaya yang masih menggunakan cara berbahasa Betawi dan berbudaya Betawi. Kemudian kalau di sebelah barat itu Kali Cisadane, kalau Karawaci ke sana itu masuk Banten, kalau Tangerang Kota ke sini itu masuk ke dalam ranahnya budaya Betawi dari mulai Teluk Naga sampai ke Tangerang Selatan. Kemudian kalau batasan sebelah selatan itu adalah itu meliputi Cicalak, Cibinong, Citerap sebagian, kemudian sampai dengan ke daerah Gunung Putri sebagian, dan Keranggan itu masih berbudaya Betawi. Sedangkan kalau ke daerah utara itu meliputi Pulau Seribu. Itu batasan dari budaya Betawi menurut peta budaya. Budaya Betawi yang memang berkembang di Jakarta sebagai budaya lokal kota Jakarta memang telah mendapat payung hukum, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, Pasal 26 Ayat 6. Di situ dikatakan bahwa pemerintah provinsi di Jakarta punya kewajiban melestarikan dan mengembangkan budaya Betawi serta memelihara budaya lainnya. Artinya, bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta punya kewajiban menghargai kearifan lokal sebagai budaya yang harus senantiasa dikembangkan. Kan di sini ada jadi masalah juga adalah bahwa tidak semua masyarakat Jakarta itu mengetahui tentang budaya Betawi. Sehingga dengan demikian perlunya sosialisasi budaya melalui Lembaga Kebudayaan Betawi yang kali ini berkembang begitu pesat dengan melibatkan sanggar-sanggar yang ada di Jakarta. Dengan sanggar-sanggar itu sendiri cukup banyak. Sanggarnya ada 125 sanggar yang terdiri dari sanggar seni,
maupun sanggar tari, maupun sanggar musik. Nah, kalau kita bicara sanggar si Pitung, punyanya Bang Batiar yang adanya di daerah Roblong, kita sanggar itu sangat membantu sekali dalam hal pengembangan budaya Betawi dan pelestariannya Betawi. Karena apa? Karena sanggar Pitung ini bukan cuma dia mengelola tentang silat Betawi, ya, tapi dia juga di dalamnya ada yang namanya buka palang pintu buat ngarang pengantin, baik pengantin yang perkawinan maupun pengantin sunat. Kemudian di sana juga dia juga udah mulai mengembangkan namanya gambang kromong dan juga ada lenongnya. Jadi sanggar si Pitung salah satu sanggar yang mempunyai unggulan di Jakarta Barat itu, yang memang bisa berprestasi, dan dia juga udah mendapat penghargaan dari pemerintah. Salah satu sanggar yang memang punya prestasi seni di daerah Jakarta Barat, dan dia juga di bawah naungan Lembaga Kebudayaan Betawi. Kita kebenaran orang Betawi yang agamanya insya Allah Islamnya kagak diraguin. Jadi saya percaya kata guru ngaji, 1 kebaikan 10 kebaikan nungguin. Nah, dengan modal ikhlas itu kita ngajarkan, bayangkan kalau murid saya 50, 1 kebaikan 10 kebaikan kali 50, udah berapa itu rezeki yang nanti saya dapat dan udah menunggu ngantri gitu. Alhamdulillah sekarang saya berjalan tanpa ada donatur khusus yang membiayai baik bulanan atau tahunan atau secara spontan dia ngasih, nggak ada. Bismillah, alhamdulillah. Karena kenapa? Saya pribadi merasa terpanggil, punya tanggung jawab moral bagaimana seni budaya Betawi ini tetap lestari. Makanya saya diriin Sanggar Betawi Si Pitung. Ya, harapan saya ke depan bagaimana masyarakat mendukung senimannya, seniman mendukung pemerintah, pemerintah mendukung seniman. Ini 3 ini saling berkaitan. Kalau 3 ini berkaitan, insya Allah pasti yang namanya budaya Betawi akan tetap survive. Mudah-mudahan Sanggar Si Pitung ini bisa maju, berkembang. Selain dia diberikan lahan untuk manggung setiap saat, juga pemerintah mempunyai satu kepedulian lah untuk membantu sanggar itu. Sanggar Si Pitung ini dikenali banyak orang. Itu karena kalau nggak dibantu oleh pemerintah, ya hanya mengandalkan dia main manggung doang, ya nggak cukup lah. Boro-boro buat membina anggotanya, buat makan sehari-hari aja susah. Ya, harapan saya sama pemerintah terkait, ya. Bukan hanya perhatiin, kalau perhatiin sama aja kayak kita ngelihat binatang di Ragunan diperhatiin gitu. Tapi ditindaklanjutin, diperhatiin, ditindaklanjutin, bener-bener sanggar yang kompeten. Artinya bukan sanggar papan nama. Itu bisa dicek ulang gitu, bener-bener itu. Tolong mereka dikasih tempat untuk berekspresi, berkarya, berapresiasi. Jangan hanya misalnya di selatan itu ada perkampungan budaya Betawi, Setu Babakan. Di Jakarta Barat mana? Padahal di sini basis silat, basisnya palang pintu, basisnya kuliner Betawi. Bikin juga dong. Saya kepengen Betawi itu keseniannya benar-benar mendapat tempat yang terhormat di tanahnya sendiri. Bukan jadi penonton, juga bukan tamu di rumahnya sendiri. Dari Ciawi ke Cabang Bungin, ke Cipete lewat Semanggi. Seni budaya Betawi kudu kita kembangin. Kalau bukan kita, siapa lagi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.